Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja. Pak William, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah setelah sebelumnya sudah berhasil ditutup di atas level 7 ribuan. Bagaimana analisis Anda? Pelemahan yang terjadi hari ini apakah memang profit taking yang dilakukan oleh para investor mengingat beberapa saham yang sehari sebelumnya menguat cukup signifikan dan menopang penguatan indeks harga saham gabungan hari ini rata-rata berbalik arah ke zona merah? Ya, baik. Saya pikir memang penurunan harga IHSG saat ini cenderung wajar dan mayoritas saya pikir lebih karena banyaknya aksi profit taking ya, karena kemarin pun harga IHSG sudah sempat menyentuh ke level 7.046 kalau tidak salah. Dan itu sudah cukup tinggi dan saya pikir juga cukup banyak investor maupun pelaku pasar lainnya yang melakukan aksi profit taking yang cukup besar kemarin dan hari ini pun juga masih berlanjut aksi profit taking. Baik, di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Pak William, pelemahan tampaknya sudah mulai terbatas dan perlahan tapi pasti indeks harga saham gabungan mencoba kembali mendekati diri ke level 7 ribuan. Bagaimana Anda melihat perlawanan indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini dan proyeksi untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan ketika IHSG hari ini belum mampu kembali lagi untuk ditutup di atas level 7 ribuan? Ya, saya pikir memang masih cukup banyak pelaku pasar yang masih optimis ya kalau harga IHSG ini masih bisa paling tidak kembali ke area 7.000-nya, mungkin ke sekitar 7.050 hingga 7.080-an ya. Dan masih dianggap wajar mengingat banyak saham-saham kita di bursa yang masih bagus-bagus, yang masih banyak bisa untuk dikoleksi. Namun untuk pergerakan harga IHSG esok hari saya pikir masih cenderung untuk menguji support terdekatnya ya di sekitar 6.930-an gitu, dengan resistance terdekat di 7.045 yang merupakan level tertinggi kemarin. Dari sisi sentimen hari ini cukup banyak dari sisi sentimen negatif selain dari profit taking, hawkish the Fed, kemudian juga nilai tukar rupiah hari ini semakin tenggelam dan bahkan tadi secara intraday-nya sudah menembus di 15.400-an dan kondisi ini juga ditopang oleh pelemahan dari harga komoditas batu bara dan minyak mentah dan hari ini juga tercermin dari pergerakan beberapa sahamnya. Bagaimana Anda melihat indeks harga saham gabungan dikelilingi oleh sentimen negatif ini, apakah memang daya tahan di 69 masih cukup tangguh dan proyeksi ke 7 ribuan masih akan terbuka cukup lebar untuk IHSG? Baik, memang saya pikir sentimen tersebut memang berpengaruh ya, jadi termasuk sentimen yang menekan pergerakan harga IHSG, juga saham-saham emiten pertambangan emas maupun batu bara yang juga mengalami tekanan cukup signifikan ya, karena harga komoditasnya juga tidak begitu baik saat ini. Namun saya pikir itu masih sifatnya lebih jangka pendek sentimennya dan masih layak secara teknikal untuk harga IHSG kembali ke area 7.000 di sekitar 7.050 sampai 7.080 ya. Mengingat secara kondisi ekonomi kita Indonesia cukup stabil saat ini dan cukup solid dibandingkan negara-negara di sekitar ASEAN ya, sekitar Asia Tenggara ini. Saya pikir Indonesia kondisi ekonominya cukup bagus dan cukup menarik untuk para investor juga bisa kembali masuk ke pasar saham kita.
Baik, kita akan coba ulas untuk Medco terlebih dahulu, Pak William. Tampaknya Baik. dari sisi penggerak indeks harga saham gabungan, Medco mengalami koreksi yang paling dalam jika dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Posisi saat ini di 1.515, hari ini melemah di 3,50%, di mana secara posisi pergerakan saham Medco juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Analisis Anda untuk Medco? Ya, saya pikir saham Medco ini termasuk salah satu saham yang mengalami profit taking cukup besar ya, mengingat sejak awal September lalu, tanggal 1 sampai sekarang harga sudah bergerak sangat tinggi dari area 1090-an sampai sempat menyentuh level 1705. Ya, saya pikir koreksi harga sampai ke sekitar 1.500 hingga 1.400 ini masih termasuk wajar karena harga sudah mengalami peningkatan harga yang sangat tinggi. Untuk resisten saya pikir masih di sekitar 1.700 dan support terdekat ada di sekitar 1.350 untuk Medco. Posisi pergerakan saham Medco tampaknya mengikuti dari pergerakan harga komoditasnya, minyak mentah yang dalam beberapa hari terakhir lebih cenderung tertekan. Dari view Anda, Pak William, apakah pelemahan yang terjadi untuk harga minyak mentah juga koreksi yang wajar, bersifat sementara? Sementara dari sisi sentimen ini, kebijakan dari OPEC Plus untuk memangkas produksi mereka akan berlaku sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Ya, untuk perkembangan dari harga minyak mentah dunia, saya pikir juga tidak berbeda terlalu jauh ya dengan pergerakan harga saham Medco ya, yang juga mengalami koreksi karena selama kurang lebih 2-3 minggu harga minyak dunia juga sudah rally sangat tinggi ya. Kalau saya cek ini juga cukup signifikan penguatannya dari titik awal penguatannya, dan saat ini pun koreksi masih termasuk koreksi wajar karena saya pikir harga juga butuh koreksi terlebih dahulu untuk kembali melanjutkan penguatannya secara teknikal. Baik, analisis untuk Medco yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Porsi pelemahannya cukup dalam jika dibandingkan dengan posisi pergerakan beberapa saham lainnya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan porsi ini, perbankan big cap memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap indeks harga saham gabungan. Pembalikan arah kembali terjadi untuk perbankan big cap hari ini setelah naik signifikan pada perdagangan kemarin, di mana BMRI hari ini memberikan kontribusi yang paling dalam dengan melemah di 1,23%. Pak William, bagaimana analisis Anda untuk beberapa perbankan big cap yang hari ini juga terdampak aksi profit taking oleh investor? Baik, untuk perbankan big cap, saya pikir juga secara teknikal penguatannya sudah cukup jenuh ya, jadi sudah terlihat secara teknikal kalau harga ini terlihat cukup berat untuk melanjutkan penguatannya, dan saat ini juga masih cenderung berada di fase koreksinya. Jadi untuk harga perbankan big cap seperti yang disebutkan tadi BMRI, untuk beberapa waktu ke depan saya pikir masih akan mengalami koreksinya ya. Kemudian untuk perbankan big cap lainnya seperti BBRI, mungkin ini juga cukup menarik karena masih ada peluang untuk bullish sedikit. Kalau untuk perbankan big cap selanjutnya seperti BBNI juga saya pikir juga mulai terbatas penguatannya dan ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu. Baik, untuk BMRI dengan koreksi yang paling dalam jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, untuk jangka pendek dan menengah arahnya kemana, Pak William? Apakah direkomendasikan masuk dengan pelemahan hari ini atau masih ada ruang pelemahan lanjutan untuk Bank Mandiri di perdagangan esok jelang libur akhir pekan? Ya, baik. Untuk jangka pendeknya untuk BMRI saya pikir di esok hari masih lebih besar ruangnya untuk melanjutkan koreksinya ya, mungkin ke sekitar 5.900 sampai 5.875. Namun setelah itu masih ada peluang harga BMRI masih akan menguji kembali resistance terdekatnya ya di sekitar 6.150 untuk jangka menengahnya. Baiknya di level berapa direkomendasikan, Pak William, untuk BMRI? Saya pikir untuk area buy ada di sekitar 5.850 sampai 5.925 cukup menarik ya, dengan support di sekitar
5.750 seperti itu. Baik, analisis untuk BMRI yang hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan melemah cukup dalam di 1,23%, tapi masih mampu bertahan di level 6 ribuan. Jangka pendek besok masih ada ruang pelemahan untuk BMRI bahkan hingga ke 5.850. Level-level ini direkomendasikan untuk masuk kembali sampai dengan 5.925. Sementara support yang bisa diperhatikan, support yang cukup krusial di BMRI ada di 5.750. Baik, Pak William, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saya akan coba singgung dari BBNI, Pak, yang hari ini justru dominan bergerak di zona hijau ketika pelemahan indeks harga saham gabungan. Kemarin juga BBNI juga sudah sah ini akan melakukan stock split ke depannya. Analisis Anda untuk BBNI? Ya, untuk sentimen dari BBNI yaitu stock split saya pikir juga menjadi pendorong yang juga membantu untuk pergerakan harga sahamnya kembali di zona hijau ya. Dan untuk jangka pendeknya saya pikir BBNI ini lebih berpeluang untuk menguji resistance di sekitar 9.725 ya. Mengingat pergerakan harga selama 3 hari terakhir ini cenderung bullish. Namun juga perlu diwaspadai pula kalau penguatan harga ini masih cenderung terbatas ya. Jadi belum ada tanda-tanda kalau BBNI ini akan mengalami penguatan yang sangat signifikan di dalam waktu yang dekat ini. Untuk support terdekat saya pikir berada di level 9.350 dan 9.275 untuk BBNI. Resistance penting ada di 9.725. Baik, analisis untuk BBNI yang hari ini bergerak di zona hijau sendirian ketika dari beberapa perbankan big cap lainnya lebih cenderung tertekan. Pak William, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini tampaknya belum mampu kembali untuk menembus di atas level 7 ribuan. Di mana di penutupan sesi kedua, IHSG melemah di 0,29% dan ditutup di level 6.991,466 dan hari ini sempat tertinggi tadi di 7.021,294. Kita akan coba lihat juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan sesi kedua hari ini. Yang pertama MNC 36 hari ini juga mengalami tekanan di mana MNC 36 ditutup melemah di 0,46%. Selanjutnya Jakarta Islamic Index juga melemah tipis di 0,03%. LQ45 juga tertekan seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan di 0,39%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Konsumsi non-primer memimpin penguatan di 1,12%, kesehatan juga menguat di 0,82%. Teknologi hari ini juga berbalik ke arah, melemah di 1,24%, dan energi tertekan di 1,04%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. PGEO hari ini berbalik menguat di 1.570, BRPT juga ditutup di zona hijau di 1.480. Meta hari ini naik signifikan dan ditutup di level 165 dan SGER juga menguat di 2.300. Sementara posisi saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini. Dari minyak mentah ada Medco, tadi pun juga sempat kita ulas, melemah dan ditutup di 1.515. Astra Internasional tertekan ke 6.200. Goto juga melemah dan sudah meninggalkan level 90-an, tepatnya di Rp88 per saham. Dan terakhir NCKL hari ini juga berbalik melemah di Rp1.120 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.